Ayo. Bonda dan Devi. Sekali lagi, ayo tumpuk lagi ke atas. Bonda, aku akan coba menghantamnya dari sisi yang berbeda. Tanpa ragu, tanpa merengut, untuk ke-50 kalinya, Bonda menyusun kotak kardus yang sudah babak belur, satu di atas yang lainnya. Sangat seimbang. Hanya Bonda yang bisa melakukannya seperti itu. Aku memundurkan motor turboku yang super cepat. Grung, grung. Lalu melaju dahsyat dari kanan. Boom. Tabrakan yang luar biasa membuatku bersorak riang saat gedung kotak kardus hancur lebur sekitarku. Bonda tertawa dan bertepuk tangan sekeras ketika aku melakukannya untuk pertama kali. Bonda sayang, teman sejati, apalagi untuk seorang anak usia 10 tahun yang menggunakan kursi roda. Halo, aku Devi, dan aku datang dari tahun 2085. Kakekku selalu bercerita mengenai begitu banyak perubahan yang terjadi sejak ia seumurku saat tahun 2016 lalu. Sekarang lebih ramai, tapi untungnya polusi udara berkurang karena banyak kendaraan yang menggunakan tenaga listrik atau tenaga surya untuk bergerak. Kecelakaan juga semakin berkurang karena kendaraan tidak ada supirnya, tapi bergerak sendiri dengan mesin yang cermat dan teliti. Pepohonan sudah berkurang, tapi bagusnya banyak juga yang ditanam. Tapi yang sebenarnya berubah, kata kakek, adalah teknologi. Pada tahun 2016 ada juga teknologi, tapi tidak secanggih sekarang. Dengan teknologi, hidup jadi semakin nyaman. Paling tidak hidupku, karena teknologi aku punya teman sejati. Ini teman sejatiku, Bonda, si pembangun gedung kotak kardus dan robot. Nah, heran kan? Pasti kau tidak tahu, Bonda adalah robot. Tapi coba pikirkan, mana ada teman yang mau menyusun balok sampai 50 kali tanpa menggerutu? Dan mana ada teman yang bisa membangunnya dengan sempurna setiap kalinya? Bonda, aku setuju. Manusia tidak bisa mengerjakan sesuatu secara sempurna seperti kami. Lagi pula manusia suka menggerutu jika harus mengulang pekerjaan yang sama karena membosankan. Aku tidak mengerti apa maksudnya bosan, jadi jangan tanya aku. Manusia juga sering sakit, mereka juga terlalu sering pergi ke kamar mandi. Entah bagaimana manusia menyelesaikan pekerjaannya sebelum ada robot. Membangun gedung dari balok kardus bukan satu-satunya pekerjaan yang dilakukan Bonda. Aku bisa melatihnya untuk berbagai hal seperti melemparkan dengan cepat 2 lusin bola agar aku bisa memukulnya. Mengambil kotak rahasiaku dari rak paling atas di lemari. Begitu tingginya hingga manusia harus menggunakan tangga. Mengangkat meja ayah yang begitu berat agar aku bisa menemukan anting emasku yang hilang. Ibu akan memarahiku berjam-jam jika aku menghilangkannya. Hal-hal seperti itu. Bonda bilang, seperti aku bilang, manusia tidak berdaya dibandingkan dengan robot. Mereka makhluk malang dengan tinggi badan yang tidak setara dengan robot. Kami bisa membuat diri lebih tinggi atau lebih pendek sesuai keinginan, dengan cara meregangkan atau mengecilkan lengan dan kaki kami. Bola mata kami bisa menjadi kamera, teleskop, mikroskop, atau semuanya sekaligus. Bagaimana caranya aku melatih Bonda? Dengan cara memprogramnya. Artinya menunjukkannya hanya sekali saja bagaimana sesuatu dilakukan. Contohnya, ketika aku memintanya untuk membawakan kotak rahasiaku, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, begini caranya. Pertama, aku menggambarkan rute jalannya pada rute peta rumahku yang ada pada layar Bonda. Saat sampai di dekat rak lemari itu, aku bertanya kepada Bonda, dapatkah kau memindai rak yang paling atas? Lalu selama pemindaian, kamera kecil di dalam jari tangannya mengambil foto semua barang yang ada pada rak itu. Bonda akan menunjukkan foto-foto itu padaku.
Saat itu aku hanya menyentuh pada foto yang tepat. Itu dia kotak rahasiaku. Bonda, aku berkata. Dapatkah kau mengambilnya untukku? Setelah itu, ketika aku menginginkan kotak rahasiaku, aku hanya perlu mengatakan kotak rahasia. Dan Bonda akan langsung menuju ke rak lemari. Sekalinya Bonda belajar sesuatu yang baru, ia tidak pernah melupakannya. Daya ingatnya hebat. Hebat hanya untuk manusia yang sering lupa di mana kunci, kacamata, atau HP diletakkan. Ya, begitulah teman sejatiku dan aku sangat beruntung. Jangan salah sangka, aku bukan aneh. Aku juga punya teman manusia kok. Aku bermain, bertengkar, dan pergi ke sekolah bersama mereka. Tapi aku lebih sayang Bonda karena ia tidak pernah cemberut ketika aku bermain dengan orang lain. Bonda juga tidak pernah iri ketika aku mengalahkannya di pelajaran matematika. Dan juga tidak pernah marah ketika aku lupa mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Itu karena Bonda tidak bisa merasakan apa-apa. Tapi jangan bilang dia ya, takutnya Bonda sedih. Cuk, Devi, di mana kemampuan berpikir logikamu? Kau berkata aku tidak bisa merasakan apa-apa. Lalu kau khawatir bahwa aku akan sedih. Manusia bisa berpikir logis, tapi saat mereka sedih atau marah atau takut, logikanya lenyap. Haha, siapa yang butuh perasaan? Tunggu, bukankah itu sebuah perasaan? Prosesorku mengatakan bahwa aku baru saja merasa jijik. Aku tak tahu bagaimana perasaanku tentang hal itu. Dan yang paling seru adalah Bonda tidak punya teman, jadi aku tidak harus takut bahwa dia akan meninggalkanku untuk bermain dengan orang lain. Itu salah. Aku punya teman kok. Si pelayan robot di warung kopi selalu menyapaku. Halo, juga si robot di pasar swalayan. Sebentar, aku baru saja memproses apa yang Dikatakan Devi, dia hanya menyukaiku karena aku tidak punya teman lainnya dan tidak bisa merasakan apa-apa, bukan karena diriku. Wah, tiba-tiba aku bisa merasa aku marah dan sedih dan... Bonda, apakah kau baik-baik saja? Kau panas sekali, Bonda. Kau sedang demam? Dan perangkat otomatis untuk mematikan mesinmu rusak. Tapi jangan khawatir sahabatku, aku akan mengurusmu sama seperti kau selalu mengurusku. Dengarkan Bonda, aku akan mematikanmu sekarang agar kau bisa pulih kembali ya. Akan sama seperti tidur saja. Ketika aku menyalakan kau lagi, kau akan seperti semula dan kita bisa berteman lagi. Kau bisa mendengarku? Mata Devi basah seperti saat ia sedang sedih atau takut, membuatku merasa sedih juga. Tapi prosesorku mengatakan mata Devi yang basah berarti ia sungguh peduli denganku. Sekarang aku merasa senang, aku jadi bingung, senang, sedih, dan mesinku mati. Terdengar suara wir, lalu ketika Bonda dihidupkan kembali, aku berusaha tidak menangis. Bonda, kataku. Bonda, kau bisa dengar aku? Kau tahu siapa aku? Semoga daya ingatmu tidak hilang. Aku ingin kau mengingat semua yang sudah kita lakukan bersama selama tahun ini. Semua kegembiraan dan kasih sayang. Nah, itu dia kasih sayang. Apakah itu yang aku rasakan? Perasaan senang dan sedih. Bonda menoleh padaku. Halo Devi, apa yang kau ingin aku lakukan untukmu hari ini? Apakah kita akan membangun dengan kotak kardus? Apakah kau mau aku mengambilkan kotak rahasiamu? Apakah kau ingin... Bonda, kau tidak apa-apa. Aku senang, sangat senang. Aku memeluk Bonda dengan erat. Lalu aku melakukan sesuatu yang sungguh aneh, sesuatu yang tidak pernah diprogramkan untukku. Aku memeluk temanku, Devi, walaupun tidak logis sama sekali. Itulah cerita Devi dengan robot temannya namanya Bonda. Seperti itukah berteman dengan robot? Dukung kami dengan subscribe yuk. Ayo.